Saya kalau ada orang yang misalkan sudah 10 tahun jabatan, enggak 10 tahun deh, 7 tahun deh jadi sales, tapi karirnya tetap stay the same, saya malah meragukan dia punya kemampuan selling skill yang baik apa enggak. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang salesnya nih, tentang sahabat salesnya nih. Nah, gimana tips and triknya supaya sales, terutama sales pemula itu bisa naik level, naik jabatan. Nah, ini kita pengen tahu nih ya, tentunya untuk sahabat sales juga. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Wah, Coach, halo, merah-merah nih Coach. Iya. I'm blessed gitu ya. Oke, Coach gini nih Coach, ada pertanyaan nih, kita pengen tahu untuk sahabat sales nih, pastinya juga sahabat sales pengen tahu kan, terutama sahabat sales yang masih pemula nih. Ada nggak sih tips and triknya supaya bisa cepat naik level, naik jabatan? Naik level, berarti naik level itu kan macam-macam ya, belum tentu naik jabatan juga, tapi naik level. Jadi para sales itu yang penting pertama sebenarnya kalau dia mau jadi cepat jago, pasti kalau yang saya lakukan dulu adalah saya banyak belajar sih Bu Ana. Jadi kalau sadar kalau sales itu nggak rajin belajar, dia nggak banyak belajar teknik-teknik, dia akan pakai cara trial dan error. Jadi pakai cara yang sama diulang-ulang, pakai cara yang sama diulang-ulang. Ya berhasil nggak berhasil dicoba terus dan akibatnya memang bisa jadi jago, bisa. Jadi gini, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, jadi boleh debatable ya artinya. Jadi saya kalau ada orang yang misalkan sudah 10 tahun jabatan, enggak 10 tahun deh, 7 tahun deh jadi sales, tapi karirnya tetap stay the same, saya malah meragukan dia punya kemampuan selling skill yang baik apa enggak. Jadi kenapa? Karena gini menurut saya, logikanya sales itu kalau dia bagus dalam waktu 3-5 tahun sampai 7 tahun paling lambat, dia sudah naik level. Tapi yang saya banyak temukan ada sales yang stay the same, yang terus menerus sama. Atau dia pindah-pindah kerja tapi tetap di posisi Tetap yang posisi sama. betul. Saya ambil contoh yang sederhana gini Bu. Jadi kalau ada orang yang sudah 10 tahun, 12 tahun jadi sales tapi karir nggak naik, berarti pertanyaan menarik, sampai di tempat lain aja dia yang sampai nggak naik, kan ada yang aneh ya. Kecuali dia pernah bekerja di satu tempat, posisi dia naik, kemudian karena terjadi masa pandemi, kemudian terjadi perusahaannya bangkrut, maka dia turun pangkat atau dia terpaksa demi mencari jobless, dia mencari pekerjaan, saya bisa mengerti. Tapi kalau misalkan seandainya dia atas 10 tahun tapi dia tidak berubah, tidak terjadi karir naik, berarti kan jadi pertanyaan dong, ngapain aja selama ini jadi sales gitu loh maksud saya. Jadi gini, jadi ini boleh lah ya, nanti kalau yang ngerasa gimana silakan komen. Tapi coach kan itu pilihan saya mau tetap jadi sales. Entar dulu. Silahkan. Entar gitu dulu. kan? Ini saya ambil contoh. Memang pernah saya punya satu teman bekerja di salah satu perusahaan. Dia tetap menjadi sales terus-menerus di perusahaan itu dan karir prestasinya bagus. Hanya saya menemukan di dalam CV-nya dia terus prestasi dan dapat penghargaan Top Achiever Award. Setiap tahun pasti Bu Ana juga pernah kenal orangnya tuh. Dulu di perusahaan lama ada satu orang yang sangat senior, dia tidak pernah mau jadi manajer Bu. Tapi dia prestasi terus, tiap tahun dapat pencapaian hingga 150% dari target terus. Atasan naikin targetnya. Kenapa nyampe ya terus. dia nggak mau ini ya? Nah, mungkin karena dia merasa dia tidak punya kemampuan menjadi seorang pemimpin. Karena menurut kacamata dia, kalau jadi pemimpin itu pusing. Oh, banyak yang harus Satu, dipikirin. kalau jadi pemimpin itu pengertiannya dia punya 3 atau 5 anak buah, kalau mereka nggak capai target dia nggak dapat komisi. Nah, sedangkan kalau dia jadi sales aja, dia capai target, dia dapat komisi gede. Mindset lagi nih ya. Balik lagi ke mindset. Jadi artinya dia merasa mendingan gua ngurus diri sendiri pada ngurus orang lain. Itu juga sah, itu juga nggak salah. Hanya kalau buat kita, kalau memang orang mau naik level ya mau nggak mau dia harus punya kemampuan. Jadi kalau gini, saya bisa mengerti kalau dalam CV orang itu naik pangkat terus menerus, bukan naik pangkat lah, prestasi terus, berarti saya ngerti
Dia kenapa terus jadi sales? Karena Dia belum siap dengan perubahan baru dia gitu dia ya. pengen tetap seperti itu. Dan juga kalaupun kita interview, kita tahu banget dalam CV-nya memang dia prestasi. Tapi kalau orang yang terus 10-15 tahun, kadang nyampe target, kadang enggak. Nah ini kan jadi pertanyaan ya. Ini orang bener jago atau enggak? Nah, yang mau saya jawab adalah bagaimana sih supaya menjadi jago? Itu yang paling penting kan? Menjadi jago, sebenarnya jago jualan adalah sebenarnya harus terus rajin belajar. Karena teknik selling tidak melulu seperti itu. Teknik selling itu berkembang banget dan tugas kita adalah, dan customer kita makin lama makin pintar loh Bu. Kalau dulu ibaratnya customer nggak ngerti apa-apa, sekarang dia udah ngerti banyak tentang produk. Belum kita tawarin aja dia udah kesannya udah paling tahu. Nah bahkan dia bisa lebih tahu tentang kompetitor kita dibanding kita sendiri, kan konyol. Lah kalau sales nggak tahu tentang kompetitor kita dibandingin salesnya sendiri, kan itu berarti kan problem. Apalagi sekarang dunia digital ya, Dunia semua digital, informasi semua mudah informasi didapat. dapat. Nah, berarti yang paling penting yang pertama adalah tentang belajar. Yang kedua, kita memahami produk kita dan kompetitor kita dengan baik. Jadi ketika kita punya teknik selling yang bagus, bagaimana membujuk, caranya membujuk, maka akan hasilnya lebih bagus. Ya, saya ambil contoh lah. Kayak tadi kebetulan saya lagi tadi pagi membuat sebuah artikel. Artikelnya mengenai apa? Mengenai memang saya membahas tentang satu buah tulisan di Alkitab. Kebetulan saya melihat gitu ya bahwa Yesus itu mempunyai kemampuan untuk membujuk orang supaya orang itu percaya sama dia. Dan saya bedah tekniknya. Saya iseng banget tadi saya bedah gitu ya. Saya bedah dan saya menemukan tekniknya canggih banget Bu Ana. Tekniknya pakai teknik apa? Tekniknya pakai teknik NLP loh Bu. Pakai teknik NLP, Hypnotic Language Pattern. Bagaimana cara dia mengucapkan kalimatnya, sampai banyak banget teknik membujuknya, sampai teknik dia menggunakan teknik yang ada satu tekniknya disebut namanya whistle praise, frase whistle. Whistle itu artinya musang. Dia membujuk orangnya sampai bukan membujuk, membuat orangnya menjadi ngeheng. Contoh kalimatnya menariknya kayak gini Bu. Kalimatnya nih contoh ya. Kalimat pertamanya aja ya. Aku berkata kepadamu. Lah ketika kalimat aku berkata kepadamu, kalau diganti dengan bahasa Indonesia yang normal adalah saya berkata kepadamu atau saya mau bicara kepadamu. Nah, apa yang akan muncul sama Ibu? Jadi fokus kan? Saya mau bicara sama Ibu Ana nih. Kan yang tadinya sibuk menjadi oke. Dia mau bicara nih. Berarti dia mendapat teknik whistle praise yang membuat orangnya fokus pada kita. Nah, itu adalah sebuah teknik yang luar biasa, Bu. Cuman teknik sederhana. Apalagi kalau dicampur pakai teknik yang analog marking. Jadi analog marking, teknik NLP ya, Hypnotic Language Pattern. Mungkin nanti ke depan kita bisa bahas ya Bu ya. Jadi cara ngebahasnya adalah misalkan aku berkata kepadamu ya, atau kalimatnya. Habis itu berikutnya Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. sungguhnya. Nah ini keren gitu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, saya mau bicara sama kamu nih. Bu Ana, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Sesungguhnya, kalau sesungguhnya kita ganti. Sebenarnya Bu, nah kan jadi penasaran nggak Ibu? Ini kan presupos. Sebenarnya berarti apa? Oh berarti ada yang nggak benar dong. Jadi mengasumsikan ada sesuatu yang nggak benar dong. Sebenarnya. Nah itu adalah teknik yang sangat sederhana yang bisa kita kupas, kita ngelihat. Ternyata cara ngomong bukan sekedar ngomong Bu. Setelah itu memakai teknik cause effect, sebab akibat, yang saya nggak bisa sharing apa perkataan berikutnya. Jadi kalimatnya adalah dengan mengatakan kalimat sebab akibat, jika dan maka apa yang terjadi? Misalkan contoh, jika ibu mengalami sebuah kendala terhadap keluarga ibu, maka pelatihan ini adalah tepat untuk Anda. Itu berarti jika dan maka. Keren ya? Nah, jadi maksud saya sebenarnya kalau orang nggak ngerti gimana sih cara jualan, dia kan langsung ngomong gini Bu cara jualannya. Bu Ana, saya mau menawarkan sebuah pelatihan kepada Bu Ana. Pelatihan ini bagus loh Bu, bla 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 bla. Kan jadi hard selling ya. Jadi nge-push banget. Tapi kalau pakai teknik Hypnotic Language Pattern, kalimatnya jadi halus Bu. Bu Ana, saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bu Ana. Sebenarnya, loh langsung bengong kan? Ini apa nih? Ya apa yang mau disampaikan nih? Ini apa nih kalimat? Itulah teknik yang sebenarnya dipakai oleh orang-orang yang jago dalam berjualan.
Jadi nggak bisa kita cuma hanya modal nekat, modal jualan, modal maju tak gentar sampai closing, nggak gitu juga. Jadi kalimat pertama paling penting adalah belajar. Menarik ini ya. Menarik ya? Jadi mindset kita belajar gitu ya. Belajar Coach, ya? dulu, karena kalau nggak belajar kita pakai teknik apa? Tekniknya sama kan Bu. Selamat pagi Bu Ana, atau Saya selamat jualan pagi Bu, ini. saya mau menawarkan, kan gitu terus kan ya? Iya nggak? Nah itu yang makanya orang nggak punya teknik, akhirnya akan pakai cara teknik sama berulang-ulang. Nanti mungkin kita akan bahas ya Bu. Mungkin di video-video berikutnya kita ngebahas tentang hypnotic language pattern, bagaimana caranya dipakai dalam dunia penjualan. Kalau setuju silakan komen ya. Yang komen yang banyak, oke setuju, baru akan kita buat. Paling nggak minimal 10 komen lah Bu. Oh, oke. Kalau nggak ada 10 komen kita nggak buat ya. Nah, sahabat sales langsung komen aja nanti ya. Komen ya, komen oke. dan like sebanyak-banyaknya. Nanti akan di-sharing. Nah, yang kedua berarti tadi kan kalimatnya gitu ya. Jadi yang pertama belajar, yang kedua memahami produk kita dibandingkan kompetitor. Saya cerita sedikit nih Bu. Waktu itu saya pernah megang satu produk yang berhasil membuat saya masuk majalah Swell sebagai marketer to watch tahun 2006. Marketer to watch tahun 2006. Berarti marketer itu kan artinya pemasar yang wajib diawasi nih. Yang diawasi. Nah, kenapa? Karena saya pernah menjual satu produk yang nggak laku Bu. Saya juga stres Bu. Produk nggak laku bagaimana jualnya? Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Daripada saya mengutuki artinya apa ya namanya? Kalau mengutuk bahasa Indonesia apa ya? Mengutuki atau ngedumel tentang produk komplain, kita, komplain dan sebagainya. Saya fokus membedah produk saya tersebut, bagusnya apa produk saya tersebut. Nah, ketika saya fokus kepada produk yang tersebut, bagusnya apa, ternyata saya temukan Bu Ana. Produk itu bagusnya ternyata setelah saya bedah, saya tahu produk itu memang tintanya 7, berarti share cost mahal. Kedua adalah nggak bisa disuntik, nggak bisa di-refill. Nah, saya cari tahu keunggulannya apa. Saya nggak marah-marah mengatakan, ih mana produk lu udah nggak bisa di-refill, tintanya mesti asli, mana mahal. 7 lagi kompetitor kita cuma 4 dan sebagainya. Tapi saya ngelihat kenapa, kan gini ya Bu, kita pakai logika. Sebuah produk diciptakan pasti ada alasan. Nggak mungkin produk dibuat, iseng gue malam ini dapat ide bikin produk 7 aja, 7 tinta, kan nggak mungkin begitu Bu. Bikin produk pokoknya mesti original, kan nggak mungkin begitu dong. Iya. Ya memang mungkin kalau dalam pemikiran negatifnya, kalau original apa? Original artinya berarti kan income buat perusahaan terus menerus kan. Tapi kita coba lihat apa di balik itu. Ternyata di balik itu produk tintanya memang bagus banget karena memang tinta yang diciptakan yang dimana kompetitor kita bahkan tinta refill pun tidak bisa Bu. Jadi balik lagi, kita harus mempercayai filosofi dari sebuah produk, kenapa produk ini diciptakannya berbeda dari produk lain. Nggak mungkin cuman, biar keren aja, nggak bisa begitu Bu. Jadi kata pentingnya adalah produk itu, yang kedua adalah memahami tentang produk dan kompetitor kita. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Oke. Nah, kalau ditanya apa lagi yang ketiga kalau menurut saya ya Bu, kalau mau naik level, pasti punya impian sih Bu. Bagaimana tuh Coach? Ya kalau orang nggak punya impian, dia cuman mau apa? Cuman jualan, ya cuman istilahnya menyambung hidup, bahasanya kan gitu Bu. Menyambung hidup itu kan pengertiannya antara kalau kita makan itu hidup kita nyambung, kalau nggak makan kita mati kan gitu loh. Jadi orang cuma jualan sekedar menyambung hidup, ya akibatnya menjadi sales yang biasa saja. Nah makanya Kang sangat disarankan kita harus mau punya lebih. Kita harus mau kalau kita jadi sales hebat, jualan banyak, income kita bagus, komisi kita bagus, kan kita bisa punya lebih. Jangan yang cuma sekedar menyambung hidup. Kayak semalam lah kita ngobrol, kebetulan kan semalam kita ketemu sama saudara-saudara kita kan, saudara dari keluarga saya. Nah, saudara tante saya cuma nanya, kok tante kenapa nggak bisnis? Nggak tahu Bu Ana sempat denger nggak? Enggak ya, karena ramai banget kemarin ya. Kenapa nggak bisnis? Tahu nggak jawabannya? Apa tuh? Saya nggak tahu mau bisnis apa. Padahal dia bekerja di satu buah perusahaan sudah berpuluh tahun. Sebagai? Karyawan. Saya nggak tahu bagian apa ya. Saya juga nggak tahu perusahaan apa. Tapi pertanyaan menarik. Saya cuma bilang, bukankah kalau sudah bekerja di perusahaan sekian puluh tahun, ilmunya udah ada dong? Ilmunya sudah ada. Kecuali dia bekerja. 10 tahun lagi ya? Enggak, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 puluhan tahun. Wah, puluhan tahun. Berarti dia bekerja cuma apa Bu?
dia cuma bekerja di bagian divisinya saja, tetapi dia tidak bekerja melebihi dari divisi itu, sehingga dia bisa tahu bagaimana caranya kalau mau buka bisnis harus melakukan apa. Masa minimal gini deh, kalau dia nggak mau buka bisnis yang sama, dia buka bisnis yang lain. Dia kan bisa mempelajari bosnya dong, apa yang dilakukan bosnya supaya bisnisnya makin lama makin besar. Dan karena dia tinggal di sana, ibaratnya tinggal di sana berarti dia stay di perusahaan itu, pasti tahu dong apa yang dilakukan atasannya dong. Ya, betul. Intinya adalah mau kerja Istilahnya udah atau tahu enggak. lah Betul. dalamnya perusahaan seperti apa. Betul. Nah, itu terjadi karena apa, Bu Ana? Karena orang itu nggak punya impian. Jadi wajar kalau dia itu ya cuman di level itu aja. Oke. Jadi ini sebelum kita lebih jauh lagi, berarti yang pertama itu belajar ya Coach ya. Belajar. Ada mindsetnya mau belajar, kemudian kenalin produk. Soalnya biasanya nih sahabat sales nih udah tahu misalnya produknya sama, jadi kita nggak perlu harus membandingkan, wah harganya kita lebih mahal dari Iya. kompetitor Udah gitu pasti kan. lah, lebih mahal, udah pasti. Terus kompetitornya banyak, susah nih jualannya, udah masuk di pasar yang sama misalnya gitu ya Coach ya. Nah ternyata sahabat sales kita bisa loh melihat produk kita dulu. Jadi kita lihat dulu keunggulan produk kita tuh apa sih dibandingkan dengan kompetitor gitu kan. Dan pastinya meskipun semua produk sama, pasti akan ada satu keunggulan gitu ya Coach ya. Ya, intinya nggak mungkin lah produk itu diciptakan tanpa Ya. keunggulan. Jadi kayak gini loh, paling gampang sederhananya gini lah Bu Ana, paling gampang. Tuhan menciptakan manusia semua beda-beda kan. Betul. Nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia itu nggak ada keunikan. Ya itu maksud saya, pencipta aja menciptakan keunikan, masa kita ciptaan barang nggak ada keunikan? Iya, Betul nah nggak? itu dia. Iya nggak? Nggak mungkin manusia diciptakan sama Tuhan nggak ada keunikan. Uniknya apa? Ya ada lah pasti uniknya. Itu maksudnya. Nah itu dia ya sahabat sales. Nah berarti mulailah sekarang kita mengenali produk kita nih gitu kan. Meskipun di pasar itu kompetitor kita juga punya produk yang sama dengan kita, namun belum tentu sama gitu kan ya Coach Arif ya. Nah kemudian yang ketiga tadi punya impian. Nah ini yang ternyata penting ya Coach ya. Oh sangat. Punya impian. Nah kalau sahabat sales punya impian, artinya kita pasti mau dong impian kita itu kita dapetin ya, kita tercapai lah. Jadi misalnya sahabat sales mungkin punya impian yang simple apa sih ya, punya motor gitu ya Coach Punya Arif mobil. ya. Kalau motor awalnya- udah pasti gampang lah Bu. Iya, Kalau motor pasti motor. gampang lah. Jangankan mungkin sales. tadinya sales jalan kaki dulu nih kalau Oh, mungkin iya, pengen iya, punya iya. motor Boleh, gitu boleh, kan. boleh, Nah boleh. udah punya motor berarti artinya apa? Bagaimana sih caranya saya bisa dengan apa yang saya kerjakan saat ini saya bisa mendapatkan motor. Nah, itu berarti itu tadi dengan tahap belajar, dengan tahap mengenali produk, dan pastinya juga sahabat sales bisa tercapai targetnya gitu ya Coach ya. Ya, dan yang mungkin yang terakhir aja bonus kalimatnya adalah pahami siapa yang kamu akan telepon. Pahami siapa customermu yang akan kamu kontak. Pahami customer kita ya. Kebanyakan sales ketika telepon tidak paham siapa yang ditelepon. Saya ambil contoh yang sederhana, pasti Bu Ana pernah ngalamin. Bu Ana ditelepon sama orang kredit tanpa agunan. Masih ingat nggak Bu? Nawarinnya berapa juta? Cuman puluhan juta. Pertanyaan saya, apakah kita butuh uang puluhan juta itu? Ya enggak lah. Ya kita juga tidak akan berhutang kan? Karena memang prinsip kami adalah kami hidup tanpa hutang kan? Nah tapi pertanyaan menarik, orang itu pertama nelfon dia nggak tahu siapa yang ditelepon. Iya. Nah kalau dia nggak tahu siapa yang ditelepon, dia tawarin kita puluhan juta, ya nggak ngefek sama kita. Betul dong? Iya. Nah itu maksud saya. Nah berarti dia tidak ngecek Bu Ana. Yang paling gampang kan gini, kalau mereka dapat data dari bank lain yang mempunyai patokannya kartu kredit, loh emang dia nggak tahu kalau kartu kredit Bu Ana itu levelnya apa? Nah itu dia. Nah berarti dia menawarkan seakan-akan sebuah produk yang jelas-jelas sudah tidak berguna buat kita. Hanya taunya mungkin data nama aja gitu kan, nomor teleponnya, Betul. dan dia misalnya punya kartu kredit itu aja ya, tapi dia tidak kartu kreditnya tipe apa? tidak lebih jauh lagi Betul. menggali ya. Kira-kira customer ini bisnisnya apa? Tahu dari mana? Gampang, tinggal lihat aja alamatnya tinggalnya di mana, lokasinya di mana. Kan di situ pasti kan ada profesi pekerjaan dan sebagainya, kan berarti udah bisa kebayang dong. Kira-kira kebutuhan dia apa? Kebayang dong. Nah itu maksud saya. Jadi karena mereka tidak melakukan riset, karena buang-buang waktu, menurut mereka mendingan langsung action.
Ya sebenarnya nggak salah section, tapi buat saya pribadi sebagai seorang sales harus melakukan riset sebelum nelfon. Kapan risetnya? Malam sebelum besok pagi nelfon. Apalagi kalau teleponnya di timer ya, berarti memang benar-benar harus bisa. Tapi saya don't think so di timer sih Bu kalau perusahaan-perusahaan telemarketing, karena memang mereka harus nelfon kan. Ya kan berarti dia kan harus menggali kebutuhan Menggali customer-nya kebutuhan ya. customer atau menyadari lah palingan minimal itu. Ya, Itu aja Bu. Mungkin oke. hari ini. Oke, ya. Sahabat sales berarti sebenarnya mudah ya kalau untuk sahabat sales yang mau langsung pengen naik level gitu ya. Jadi kuncinya memang belajar sih, belajar gimana tentang mindsetnya, belajar skillnya di upgrade, dan terutama juga mungkin belajar sendiri dengan produknya gitu ya, apa kelebihan produknya. Terus belajar juga tahu apa impiannya seperti itu ya, dan satu lagi belajar mengenal customer kita gitu ya Coach Arif ya. Betul. Oke, sahabat sales, kalau sahabat sales yang ada yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan ini seputar topik kita ini bisa lihat di mana ya Di Coach Arif? salesuniversity.id. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kita. Dan sebentar lagi kita akan mengeluarkan platform baru, tapi saya belum yakin platformnya akan keluar dalam waktu mungkin sekitar 2 bulan ke depan, yaitu adalah pastiprestasi.com atau .id, saya nggak tahu, nanti kita lihat ya. So untuk melihat jadwal kami juga bisa masuk ke Corpora Consulting, bahkan bisa mengundang kami di sana. Kalau mau ikut pelatihannya silakan Anda ke deskripsi, ada satu link, diklik saja, nanti ada informasi jadwal-jadwal pelatihan kami. Jadi buat teman-teman yang mengontak kami atau telepon ke kami hanya akan memberitahukan, mengarahkan Anda untuk masuk di dalam kelas kami. Karena banyak banget yang kontak kita menanyakan tentang problem-problem yang lagi dihadapi. Mohon maaf, kami tidak akan menjawab problem tersebut, tapi setiap pertanyaan Anda yang detail, Anda bisa tulis di komen, dan di komen ini nanti akan kami bahas secara detail. Kalau mau masuk juga bisa masuk ke salesuniversity.id WhatsApp group. Di sana boleh bertanya, nanti pertanyaan yang bagus akan kami masukkan sebagai konten. Kecuali yang memang mau belajar langsung dari pelatihan-pelatihan dari tim kami, kami akan jawab secara sepuas-puasnya seumur hidup. Asik ya? So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan saya Namelani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance, bye-bye.